بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada bab yang baru. Kata beliau rahimahullah, babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Kata Allah Azza wa Jalla, wa la in azaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada manusia rahmatan minna, satu bagian rahmat dari kami, diberi kelapangan rezeki, ya, min ba'di dharra'a massathu, setelah sebelumnya dia merasakan kesulitan, tadinya hidup susah, hidupnya miskin, ya, hidupnya sempit. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki untuk dirinya, mendadak menjadi OKG, orang kaya baru, gitu ya. Nah, dengan berbagai macam jalan-jalan rezeki yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya super instan, gitu ya, entah mungkin dia membuat hal-hal yang lucu atau aneh begitu, diupload ke YouTube dan semisalnya, tahu-tahu jadi jutawan, gitu ya, super instan. Tadinya pengamen, tahu-tahu jadi artis dadakan, ya salah, ya kan? Luas rezekinya, masya Allah. La yaqulanna, niscaya manusia tadi akan mengatakan, hadza li, anugerah ini, kelapangan rezeki yang saat ini saya rasakan, harta yang melimpah yang saya miliki ini, li, karena memang usaha dan jerih payah yang saya lakukan. Tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia menyandarkan kelapangan rezeki, kekayaan yang dia miliki, harta yang melimpah yang dia punya, kepada usaha dia atau kepada kecerdasan dia dalam berbisnis dan semisalnya. Ikhwanifidin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menganggap, tidak yakin kalau hari kiamat itu bakal tiba. Ya, seolah-olah dia bakal hidup selama-lamanya di dunia dengan harta yang dia miliki.
wala irjitu ila rabbi innali 'indahu lal husna. Kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, katanya, pasti tempat kembaliku adalah surga. Masya Allah. Ini percaya diri luar biasa ya ikhwah. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan paparkan, kami akan beritakan kepada orang-orang kafir apa saja yang mereka amalkan dulu sewaktu di dunia. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dan kami akan menimpakan kepada mereka kelak di yaumul qiyamah azab yang sangat pedih, yang sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan beberapa tokoh ahli tafsir di kalangan para sahabat dan tabi'in. Qala Mujahid rahimahullah, berkata Al-Imam Mujahid, ini menafsirkan lafaz la yaqulanna hadza li. Katanya Mujahid, maksudnya hadza bi'amali. Ini semua hasil dari kerja keras yang aku lakukan. Wa ana mahququn bih, dan memang saya berhak untuk mendapatkannya. Karena memang saya cerdas dalam berbisnis, saya memang orang yang paling jeli melihat peluang-peluang usaha yang situ, dan semisalnya ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Nah, wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau Mujahid ini di masa tabi'in. Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yuridu, dia menginginkan dari ucapannya tadi, hadzali, maksudnya min indi. Ini semua murni dari usahaku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Anda minta bantuan dana kepada saya, salah alamat, gitu ya. Nah, kata dia, ya kan, azanillahu wa iyyakum. Nah, ayat yang mulia ini, azanillahu wa iyyakum, dimasukkan dalam bab oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ini menjelaskan salah satu tindakan yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, yaitu kufrun ni'mah, mengingkari, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa nisbatuha ila nafsih, dan menisbahkan nikmat tersebut murni kepada dirinya, ya sanadina azani Allah wa iyyakum, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk tindakan misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, yang sepintas sepele, ya, ucapan yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian pihak, misalnya azani Allah wa iyyakum, ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sehingga dalam ayat ini azani Allah wa iyyakum, kalau kita baca secara utuh, ya, menunjukkan termasuk kebiasaan orang-orang kafir, ya, termasuk kebiasaan orang-orang kafir azani Allah wa iyyakum, kufrun ni'mah wa adamu nisbatiha ilallah. Mereka biasa mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla itu semua murni dari usaha dia yang selama ini dia lakukan. Nah, ada yang Allah wa iyyakum. Ternyata
kebiasaan yang semula merupakan ciri khas orang-orang kafir ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ya, orang-orang yang merasa dirinya termasuk deretan kaum muslimin, Allah wa iyyakum, terkadang jatuh dalam penyimpangan yang satu ini. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan tidak jarang orang tersebut tidak merasa kalau sedang melakukan perbuatan dosa. Ya, ini tindakan dosa Allah wa iyyakum, mengkufuri nikmat. Ketika dia diingatkan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya berupa kelapangan rezeki, harta yang melimpah, ya, rezeki yang dimudahkan untuk mendapatkannya, Allah wa iyyakum, dia merasa itu semua memang berhak dia dapatkan karena jerih payah yang dia lakukan. Ya, itu memang murni dari usaha saya, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Iya, saya sudah mengerahkan semua pikiran saya, tenaga saya, waktu saya 24 jam non-stop, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan terbawa mimpi ngurusi dunia, makanya berhasil. Gitu ya. Nah, satunya lagi mengatakan, oh memang karena saya, masya Allah, piawai dalam urusan bisnis. Ya, jalan-jalan yang menghasilkan uang. Ya, saya orang pertama yang tahu kalau jalan tersebut bisa menghasilkan uang. Orang menganggap bahwa ini jalan buntu. Ya, menurut dia kalau dia yang menjalani menghasilkan uang. Gitu ya. Nah, memang saya dulu kuliahnya jurusan ekonomi. Nah, ya, lah kamu jurusannya mesin, gimana mau menciptakan mesin penghasil uang, kan gitu ya. Nah, dan seterusnya, Allah wa iyyakum. Ucapan-ucapan yang demikian yang banyak kita jumpai di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata termasuk tindakan dan ucapan yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Dengan kata lain, termasuk dosa. Allah wa iyyakum. Masya Allah. Ya, betul-betul halus syaitan la'anahullah, ya, berusaha menyimpangkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Ya, dari syirik, dalam syirik banyak orang yang anti dengan kata-kata syirik. Allah wa iyyakum. Pintu riya, ya, melalui pintu riya, Allah wa iyyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas sadar kalau itu makar dari syaitan. Nah, tindakan-tindakan kekufuran selalu jelas bagi kaum muslimin untuk menerjangnya. Ternyata syaitan Allah wa iyyakum tidak kehabisan akal. Masuk ke dalam hati hamba Allah wa iyyakum, ditumbuhkan rasa ujub, bangga diri yang menyebabkan dia terjatuh dalam ucapan-ucapan yang bisa mengurangi tauhid yang dia miliki. Allah wa iyyakum. Nah, masya Allah. Dan itu terkadang seorang hamba tidak merasa kalau sedang jatuh dalam pelanggaran. Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua yang berbicara tentang Qarun. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku memiliki harta yang demikian banyak karena memang berkat ilmu yang aku miliki. Nah, ini ucapan Qarun Allah wa iyyakum ketika diingatkan oleh kaumnya untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi ujub, jangan menjadi orang yang takabur di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena merasa memiliki kelebihan harta. Ternyata
ketika diingatkan baik-baik oleh kaumnya, Qarun membantah, menyanggah dengan ucapan yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Innama utituhu ala ilmin indi. Serupa dengan ayat sebelumnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, ala ilmin minni biwujuhil makasibi. Maksudnya Qarun disebabkan aku memiliki ilmu tentang jalan-jalan mengais rezeki. Nah, wa qala akharuna, sementara ahli tafsir yang lain mereka mengatakan ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Oh, ini berkat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan memang saya berhak mendapatkannya. Nah, merasa dirinya mulia. Merasa dirinya mulia, jadi nazani Allah wa iyyakum, karena diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak. Ya, tidak selamanya orang yang lapang rezekinya, terpandang di kalangan kaumnya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan ukuran banyaknya harta seseorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tergantung dengan ketakwaannya. Begitu pula bukan jaminan orang yang miskin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin miskin semakin cinta Allah kepada dirinya. Tidak jaminan. Allah wa iyyakum. Tetap semuanya tergantung dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ma'na qauli Mujahid. Ini semakna dengan ucapan Mujahid rahimahullah, wa utituhu ala syarafin. Aku diberikan harta yang banyak ini karena memang aku orang yang mulia, merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kisah Qarun misalnya berdina azani Allah wa iyyakum, kisah masyhurah ma'rufah. Ya, kisah yang masyhur ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ya, orang yang tadinya misalnya berdina azani Allah wa iyyakum sangat miskin di masa Nabiullah Musa alaihi salam, dengan berjalannya waktu, ya sedikit demi sedikit berubah menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya di masanya. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci gudangnya ya itu nggak mampu diangkat oleh orang-orang yang perkasa di kalangan kaumnya. Kuncinya tok itu, kunci gudangnya Allah wa iyyakum. Betul-betul luar biasa kekayaan Qarun di masa itu, sampai kalau muncul mitos begitu harta karun. Ya. Kenapa? Karena kan Qarun dihukum ditenggelamkan dalam bumi. Jadi kalau nemu harta yang ditanam begitu, ini harta karun. Qarun jadi karun misalnya, jadi Allah wa iyyakum. Nah, baik. Ini pun juga demikian. Potret salah seorang dari Bani Adam Allah wa iyyakum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan ke perut bumi bersama dengan harta yang dia miliki. Kenapa? Karena dia merasa sombong, congkak di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan merasa harta yang dia miliki selama ini itu murni keahlian dia dalam mencari rezeki. Allah wa iyyakum. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita perhatikan Allah wa iyyakum, yang namanya rezeki biadillahi azza wa jalla, murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat pada kejeniusan hamba tersebut dalam memanage uang. Ya. Setinggi apapun sekolah seseorang, itu bukan jaminan dia bakal kaya. Semakin tinggi semakin kaya. Kenyataannya apakah demikian? Tidak. Allah wa iyyakum.
Ya, tidak jarang kita jumpai orang-orang yang tergolong konglomerat, asli konglomerat, jutawan, miliarder dan misalnya Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan orangnya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dengan kata lain orang desa gitu ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa membedakan mana uang 1.000, mana uang 100.000. Luar biasa ya kok. Ya, kalau uang pinter, tapi suruh baca nggak tahu. Ini ya. Nah, sampai pada tingkatan nggak bisa telepon. Ya, jadi anaknya yang disuruh telepon. Kalau kamu telepon ini ya, tinggal ngangkat kok bapaknya ini. Ada SMS masuk, anaknya suruh baca, nggak bisa baca. Kan gitu ya. Mengoperasikan HP nggak bisa, nggak bisa. Aja ya Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi betul-betul kaya. Itu ada Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebaliknya, ya, orang yang masya Allah, ya, kuliahnya subhanallah, ya, luar biasa jeniusnya Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, sarjana S1, S2, S3 sampai akhirnya jualan es teler. Padahal gelarnya ini S1, S2, S3. Ya, nggak dapat pekerjaan, akhirnya jualan es teler. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu ya. Nah, atau yang satu dapat pekerjaan tapi demikian jualan es teler, satunya lagi pengacara. Dalam tanda kutip, pengangguran banyak acara. Padahal dia sarjana, Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, masya Allah. Secara ilmu dunianya, ya, seolah-olah meyakinkan, masa depan cerah. Yang gitu ya, Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu bukti nyata di lapangan. Kalau yang namanya rezeki tidak ditentukan dengan keahlian seseorang dalam berbisnis atau berdagang. Nah, murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu man yasha min ibadihi. Sehingga ketika kita diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlalaikan. Ingat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keahlian kita dalam berbisnis. Nah, semata-mata kita melihat realita yang ada di tengah-tengah umat Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan nurani yang jernih, kita bisa menalar kalau rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena semata-mata kecerdasan hamba Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika seseorang jatuh dalam sifat ujub, bangga diri karena merasa punya rezeki yang lapang, kemudian menjatuhkan dirinya kepada tindakan kufrun nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui kalau hal itu dari Allah Azza wa Jalla, menyandarkan kepada keahlian dirinya, maka dia jatuh dalam pelanggaran syariat yang bisa mengurangi kadar tauhidnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian beliau membawakan satu hadis yang berisikan kisah tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya miskin kemudian diuji, difitnah oleh Allah Azza wa Jalla dengan harta. 2 orang terfitnah, 1 orang lulus ujiannya. Alhamdulillah wa iyyakum. Dan insyaallah taala kelengkapannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal Allahu fiikum.